Halo teman-teman, selamat datang di channel Dimap. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Escape Room, yang dimana film ini berkisah tentang 6 orang manusia yang pernah berhasil selamat dari maut, kemudian dipertemukan kembali untuk melihat siapakah yang paling beruntung oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ya, bagaimana keseluruhan kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju videonya. Di awal film diperlihatkan sebuah ruangan yang tersusun rapi dan seorang pria ngegebros ke dalamnya. Lalu pria tersebut mencari sebuah kode-kode misterius untuk membuka pintu dengan dinding yang semakin rapat yang bisa membuatnya mati karena kegencet di sana. Hingga akhirnya dia bisa menemukan kodenya dan film pun dimulai. Wanita yang sedang berkuliah ini bernama Zui, dan Zui terlihat sebagai seorang wanita pintar namun pemalu. Dan di sini mereka sedang membahas mengenai materi kuantum-kuantuman yang dimana pelajaran ini sangat dibenci setelah pelajaran matematika. Scene beralih kepada seorang lelaki keren bernama Jason. Dan di sini terlihat bahwa si Jason ini merupakan seorang pria yang memiliki karir yang cukup bagus dan sudah pastinya urusan harta bukan menjadi masalahnya lagi. Selanjutnya, dia bernama Ben dan terlihat kehidupannya begitu semrawut dengan kebiasaannya merokok dan meminum khamr. Lalu diperlihatkan bahwa si Jason ini mendapatkan sebuah paket berbentuk kotak dan tertulis. Dan keesokan harinya, teman satu kamarnya pun membawa paket yang berbentuk kotak pula yang berada di depan kamar mereka dan memberikannya pada si Zui. Dan dalam paket tersebut tertulis, rupanya Ben pun sama-sama mendapatkan paket yang sama dengan bertuliskan. Lalu pada saat yang sama, mereka bertiga pun membuka kotak tersebut dan mengulik-ngulik agar kotak tersebut dapat terpecahkan. Bukan kongguan ataupun marjan, ternyata isi dalam kotak tersebut berisi secari kertas yang menuntun mereka untuk ke sebuah tempat yang dijanjikan akan mendapatkan $10.000. Esokan harinya, Ben yang sudah sampai pun sebat duls sebelum memasuki gedung yang ditunjuk oleh si secari kertas itu. Dan datanglah seorang wanita yang sama-sama mendapatkan kotak tersebut. Setelah masuk, dia pun diperintahkan untuk menunjukkan KTP dan diberikan name tag serta diperintahkan untuk tidak membawa HP. Dan pula terdapat seorang pria lainnya yang ikut, dan karena kecanduan bermain game, dia pun membawa HP keduanya sembari menunggu di ruang resepsionis nanti. Setelah sampai di atas, dia menuju kaca yang terdapat seorang wanita di dalamnya, dan di dalam hanya menjawab. Setelah itu mereka pun berkenalan. Si bapak ini bernama Mike dan si teteh ini bernama Amanda dan pria ini bernama Danny. Tak lama si Ben pun masuk. Dan tujuan mereka ke sini sama-sama bertujuan atau ingin mendapatkan $10.000 yang dijanjikan. Karena terdatang-datang, si Ben pun ingin sebat dulu di luar dan ya, tanpa sengaja dia pun mematahkan gagang pintu tersebut. Dan saat dilihat oleh si Danny, dia pun merasa bahwa permainan sudah dimulai dengan ditandai di balik gagang pintu tersebut terdapat seperti pengatur oven. Lalu mereka pun mulai mencari kode-kode berupa angka atau apapun yang sekiranya ada di sana. Lalu Mike rupanya menemukan sebuah obeng. Dan Zui melihat buku yang dibawa oleh si Mike yang bertuliskan 450 Fahrenheit. Lalu dia pun memutarkan pengatur oven tersebut ke arah 450 Fahrenheit. Setelah itu langit-langit pun mulai menyala seperti layaknya oven pada umumnya. Dalam kepanikan itu, Amanda dan Jason pun bertanya kepada orang yang berada di balik dinding kaca tersebut, namun hanya mendapat jawaban yang sama seperti di awal tadi. Saat ruangan tersebut yang mulai panas dan semakin panas, Zui pun melihat sebuah kunci dari alat pemadam kebakaran yang terbuat dari plastik itu.
dan membuka ruangan itu, dan ternyata itu hanyalah sebuah boneka. Lalu telepon pun berbunyi, dan isi dalam telepon tersebut hanyalah sebuah rekaman yang memerintahkan mereka untuk mengikuti instruksi yang tertulis. Dan kaca-kaca di dinding pun tertutup dan berganti menjadi batangan besi yang membuat ruangan menjadi semakin panas serta kipas yang meniupkan udara yang panas. Dalam kepanikan itu, Zui pun melihat sebuah petunjuk dan langsung menuju meja tadi dan menekan tombol. Benar saja, dalam meja tersebut terdapat tombol yang membuka sebuah jalan di balik lukisan. Lalu Jason pun masuk untuk melihatnya. Dan benar saja terdapat jalan keluar di sana, namun terhalang oleh sebuah penutup. Lalu Mike pun datang untuk membawakan obeng yang dia temukan tadi untuk membuka penghalang itu. Dan benar saja itu merupakan jalan keluar mereka. Lalu saat ini giliran Amanda yang keluar melalui jalan tersebut. Lalu di sini Zui mempunyai rencana dengan mengisi gelas berisi air agar bisa tetap menekan tombol tersebut. Pinter. Sementara Amanda, dia pun terbayang mengenai kejadian yang hampir merenggut nyawanya saat di medan pertempuran yang pernah dia lewati. Lalu tak lama Zui pun datang dan membantunya untuk menenangkan diri. Sementara di ruangan tersebut, Ben beserta Danny terus mengisi air di sana agar bisa menggantikan mereka untuk menekan tombol tersebut. Dan ditambah ruangan tersebut mulai mengeluarkan api dan membuat ruangan tersebut hampir meledak. Setelah itu mereka pun memasuki ruangan tersebut dan tibalah mereka di ruangan selanjutnya. Amanda yang sudah tertahan akan permainan ini pun meminta handphone yang dibawa oleh si Danny tersebut. Dan rupanya tidak terdapat sinyal dalam ruangan itu. Jason yang jarambah pun akhirnya menemukan kunci dan berhasil membukanya. Dan kini mereka memerlukan 7 huruf untuk membuka kunci yang kedua. Dalam pencarian itu, Ben tanpa sengaja melihat dinding berisi tengkorak rusak dan mengingat kejadian yang hampir merenggut nyawanya kala itu. Dan dia pun menyebutkan nama teman yang die kala itu. Dan benar saja kunci tersebut pun terbuka. Lalu kini mereka berada di ruangan yang suhunya terus berkurang. Masih sempet selfie, Dan tiba-tiba terhembuslah udara yang sangat dingin. Lalu Jason pun menemukan sebuah pintu yang terkunci, sedangkan mereka menemukan kotak berisi 1 jaket hangat. Dan saat Jason melihatnya, ekspresinya terlihat sangat aneh yang menandakan bahwa dia mengingat sesuatu. Dan kini mereka akan bergantian untuk menggunakan mantel atau jaket tersebut. Dan yang pertama menggunakannya yaitu Zui. Saat si Ben ingin sebat, tiba-tiba kakinya ngejebrus ke dalamnya dan terdapat lubang di sana. Lalu terlihat Mike yang sedang tatarakelan ke atas pohon. Lalu saat mereka sedang melihat lubang yang dimana Ben dijebrus di sana, Mike datang dengan membawa pancingan. Lalu Zui pun tanpa sengaja menemukan sebuah kompas dalam sakunya, dan setelah diikuti, rupanya kompas tersebut mengarah menuju beruang. Dan setelah dikodok ke dalam mulutnya, dan dia pun berhasil menemukan sebuah magnet. Lalu dia pun mendatangi mereka dan mengaitkannya ke dalam pancingan itu. Dan benar saja Mike pun mendapatkan sebuah kotak berisi kunci di dalamnya. Lalu Ben pun diminta untuk memberikan koreknya. Karena kesal dia pun melemparkannya. Lalu Danny lah yang mengambil korek tersebut. Dan lalu mereka pun berusaha untuk mencari Danny. Rupanya hal itu sia-sia karena terdapat arus yang cukup kuat di sana. Dan di sini mereka malah patuduh-tuduh atas siapa yang menjadi dalang di antara mereka semua. Dalam perdebatan itu, Jason pun menenangkan mereka lalu menyusun rencana untuk mencairkan es yang berisi kunci tersebut menggunakan panas tubuh mereka. Dalam kedinginan itu, Jason pun mengingat sebuah kejadian saat dia hampir mati di sebuah kutub dengan 1 mantel berwarna merah yang percis sama saat ini. Setelah berhasil leleh, dia pun membuka pintu tersebut dengan kunci itu.
dan mereka pun berhasil masuk ke dalam ruangan berikutnya. Dan kini mereka berada di ruangan biliar yang terbalik. Lalu tak lama sebuah telepon yang berada di atap pun berbunyi dan setelah itu si Jason pun melihat sebuah pintu yang tidak terdapat gagang. Sementara Mike melihat bola 8 dalam biliar itu tidak ada. Dan mereka pun merapat ke dinding untuk menghindari lantai itu. Dan Amanda pun menaikinya dan berhasil menemukan sebuah kotak dengan kode huruf untuk membukanya. Dan Zoe melihat sebuah puzzle raksasa dan berusaha untuk memecahkannya. Dan sayangnya Zoe terjatuh di sana, dan pada saat yang sama pun dia mengingat kejadian yang hampir merenggut nyawanya saat dia mengalami kecelakaan pesawat. Dan saat sadar, semua yang berada di sana terbalik. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil membuka kotak tersebut yang berisi gagang pintu untuk membuka pintu yang tadi. Karena pada dasarnya dia merupakan veteran perang, dia pun mulai bergelantung. Namun sayangnya gagang tersebut murag dan Amanda yang tertahan, dia pun melepaskan genggamannya dan die saat itu juga. Dengan penuh kesedihan, mereka pun akhirnya masuk ke ruangan selanjutnya. Dan dalam ruangan ini rupanya berisi bilik rumah sakit yang pernah mereka tinggali setelah mereka selamat dari maut kala itu. Lalu di sini Zoe melihat data Amanda yang dimana dia satu-satunya orang yang berhasil selamat dari ledakan saat pertempuran di Irak, yang dimana kejadian persis seperti di ruangan yang awal tadi. Dan Zoe dia satu-satunya orang yang berhasil selamat setelah kecelakaan pesawat, dan ruangannya saat dia sadar itu terbalik yang cocok dengan kejadian sebelumnya. Dan Jason dia berhasil selamat saat dia mengalami kecelakaan berupa terbaliknya sebuah perahu saat berlibur di sebuah kutub salju. Dan Ben dia satu-satunya orang yang berhasil selamat saat berkendara bersama teman-temannya. Dan Mike dia berhasil selamat dari kejadian kecelakaan tambang yang menimpa saat mereka semua sedang bekerja. Dan saat melihat data almarhum Danny, rupanya dia berhasil selamat dari gas beracun yang meracuni keluarganya. Lalu tak lama layar monitor pun mulai menyala dan menunjukkan hitungan waktu sebanyak 5 menit sebelum gas beracun memenuhi ruangan tersebut. Lalu mereka pun mulai mencari sebuah kode-kode untuk dipecahkan. Sementara Zoe, dia tidak ingin mengikuti peraturan yang dibuat dan mencari jalan lain selain yang ada di dalam petunjuk dengan memecahkan setiap CCTV yang ada di ruangan tersebut. Dan di sini mereka menemukan sebuah alat pendeteksi jantung dan mereka harus mencapai detak yang tinggi untuk membuka sebuah pintu di sana. Dan karena kesotoyan Jason, Mike pun die di sana karena tersetrum di sana oleh kejut jantung oleh si Jason. Rupanya perkiraannya itu salah, yang ternyata diperlukan detak jantung yang sangat rendah untuk membukanya. Goblok. Sementara gas mulai memenuhi ruangan tersebut dan Jason berusaha untuk membukanya. Dan Ben terus berusaha untuk menyadarkan Mike. Lalu setelah sampai ke titik terendah, pintu pun terbuka dan Jason masuk terlebih dahulu. Karena masih memiliki rasa kemanusiaan, Ben pun mengajak Zoe untuk masuk ke dalam ruangan selanjutnya. Sedangkan si Zoe menyuruhnya untuk pergi dan dia akan mencari jalan keluarnya sendiri. Dan kampret itu di depan loh. Setelah sampai di ruangan selanjutnya, Ben pun marah karena si Jason telah membunuh si Mike. Dan dia pun curiga bahwa saat kejadian di atas perahu kala itu, Jason telah membunuh temannya untuk mendapatkan mantel hangat agar dirinya bisa selamat. Jason yang merasa kesepet pun ngambek dan berteriak bahwa selamat adalah pilihan. Setelah itu mereka pun membuka sebuah tong di tengah itu. Dan terdapat cairan di sana yang membuat mereka linglung dibuatnya. Dan dalam kelinglungan itu terdapat tulisan agar mereka bisa mencari obat penawarnya terlebih dahulu. Dan ternyata hanya terdapat satu penawar di sana. Seperti yang kita duga, mereka pun berkelahi di sana. Dan Ben lah yang berhasil mendapatkannya, dan dia pun masuk ke dalam ruangan yang dimana dia digejebros di awal tadi.
Dan diperlihatkan sekilas bahwa terdapat 2 orang yang sedang melakukan pembersihan di ruangan tadi. Dan ya, rupanya Zui berhasil selamat dengan caranya dan membunuh mereka berdua dan mulai mengikuti ruangan itu dengan dibekali sebuah pistol. Kembali ke Ben, rupanya dia berhasil selamat dan berlari keluar dari ruangan itu. Dan terlihat foto-foto yang sudah die di sana. Dan datanglah seseorang yang menjelaskan, dan yang ternyata semua ini hanya untuk sebuah film drama bertahan hidup yang dimana mereka semua dipertontonkan untuk dijadikan sebuah film bertahan hidup, ya hiduplah gitulah ya. Dan pelanggan mereka merupakan orang-orang kaya dan pengusaha di seluruh negeri, penguasa maksud saya ya. Dan diperlihatkan sekilas Zui yang sudah berhasil berlari dan keluar dari tempat itu. Lalu sambung si bapak ini, ternyata mereka memilih ke-6 orang ini karena requestan dari pelanggan untuk melihat keberuntungan mereka yang telah berhasil selamat dari maut sebelumnya. Di semacam adu keberuntungan lah ya. Dan Astaghfirullahalazim. Ya, rupanya si bapak ini berniat curang untuk membunuh pemenangnya. Dan akhirnya mereka pun bisa membunuh si bapak psikopat tersebut dan mulai keluar dari gedung tersebut. Alhamdulillah. Lalu seperti film lainnya, polisi pun datang dan mengajak si Zui untuk kembali masuk ke dalam ruangan itu. Dan saat dicek, rupanya gedung tersebut tidak terdapat apapun. Dan ya, polisi pun tidak percaya atas apa yang diceritakan oleh si Zui. Tambah lagi, Ben rupanya terdapat zat terlarang yang berada dalam tubuhnya atau sejenis psikotropika atau narkoboy gitu. Jadi mereka tuh atau polisi tuh tidak percaya karena menganggap mereka berhalusinasi. Setelah 6 bulan kemudian, Zui pun bertemu kembali dengan Ben yang sudah kece dan hidupnya tidak semerawut lagi. Dan dalam pertemuan ini terdapat di koran bahwa kematian Mike disebabkan serangan jantung di sebuah toilet, dan Jason die karena kecelakaan menggunakan motornya, dan Danny die karena tenggelam di Danau Michigan, dan Amanda die akibat terjatuh dari atau saat dia mendaki gunung. Yang rupanya itu semua relate gitu sama yang mereka mati di dalam gedung kemarin gitu kan. Dan kematiannya itu lebih masuk akal gitu. Dan di sini si Zui berniat untuk mencari orang yang menjebak mereka saat itu dengan dia telah berhasil menemukan koordinat pada setiap tangga yang berada di gedung itu. Dia telah membeli tiket pesawat untuk mencarinya dan mereka pun sepakat untuk pergi 2 minggu lagi. Dan diperlihatkan sekilas pesawat yang sedang kecelakaan dengan 2 orang pramugari dan pramugara sedang memecahkan sebuah kode. Dan ya, rupanya itu semua merupakan rencana permainan selanjutnya yang akan dialami oleh Ben dan Zui 2 minggu lagi dengan kemungkinan tamatnya yakni 4%. Wah, gila. Dan tamat. Wah, gila, ini film rekomendasi lah untuk kalian ya. Semoga kalau kalian pengen mendapat adrenalinnya gitu, silahkan nonton lagi aja ya, karena seru juga. Dan ya, cukup sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, nuhun.